Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita akan membahas mengenai microbiology and parasitology in patient safety. Jadi saya informasikan dulu ya, saya menggunakan Google Classroom Manajemen Keperawatan, tapi ini materi untuk manajemen patient safety. Jadi untuk manajemen patient safety, saya ada satu topik yang Pak Heri minta saya sampaikan, yaitu terkait microbiology and parasitology in patient safety. Nah, ada beberapa yang akan saya sudah berikan slide-nya ke kalian. Jadi saya di sini saya hanya menambahkan penjelasannya supaya mudah-mudahan pemahaman kalian menjadi lebih baik. Pertama, saya akan jelaskan adalah konsep mikrobiologi dan parasitologi. Apa sih itu mikrobiologi? Oke, we will see in the next slide. Jadi mikrobiologi dari asal bahasa itu kan mikro. Mikro itu berarti sesuatu yang kecil, dan bios itu hidup dan logos itu ilmu. Jadi semua yang ada loginya itu berarti terkait dengan ilmu. Oke, jadi apabila diartikan berarti adalah suatu ilmu tentang organisme hidup yang berukuran mikroskopis. Jadi ilmu untuk makhluk hidup yang ukurannya mikroskopis, yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop ya, bukan dengan mata telanjang. Kemudian ada beberapa bidang dapat berdasarkan tipe mikrobiologi atau berdasarkan aktivitas fungsional. Bisa berdasarkan pendekatan taksonomis. Taksonomi itu ilmu yang membagi taksonomi in biology gitu. Mikrobiologi dibagi ada virologi, bakteriologi, mikologi, fikologi, dan protozoologi. Nah, kalau berdasarkan pendekatan fungsional, mikrobiologi dibagi atas ekologi mikroba, mikrobiologi industri, mikrobiologi pertanian, mikrobiologi kedokteran, mikrobiologi pangan, fisiologi mikroba, genetika mikroba, dan sebagainya. Jadi banyak banget ya cabang mikrobiologi ini. Dulu saya juga agak mikirnya mikrobiologi udah belajar tentang jamur, belajar tentang bakteri dan lain-lain. Tapi ya alhamdulillah ya, saya ketika S2 itu saya bareng sama teman saya yang ngambil S2 mikrobiologi juga. Jadi saya kan S2 keperawatan di King Saud University, teman saya S2 mikrobiologi di King Saud University juga, dan kita itu sekamar. Dan karena sekamar ya, saya jadi tahulah sedikit banyak tentang kuliah dia, dan ternyata memang mikrobiologi itu banyak cabangnya. Jadi kalau misalnya kayak mikrobiologi pangan itu bisa terkait kayak gimana penggunaan mikroorganisme ini untuk pupuk. Kemudian ada mikrobiologi pertanian, itu juga ada mikrobiologi kedokteran, itu terkait mempelajari virus-virus kayak sekarang COVID-19 ini, pasti pembelajarannya di mikrobiologi kedokteran. Terus ada di industri, ya di industri juga kayak sekarang banyak tuh makanan-makanan yang menggunakan ada bakterinya itu, tapi bakteri yang baik ya, kayak untuk yogurt dan kayak iklan Yakult. Nah, itu ada di cabang mikrobiologi. Jadi menarik bener. Saya sering diskusi dulu sama teman saya itu, karena kita dulu fokusnya kuliah dan peneliti ya. Jadi kita diskusinya itu biasanya diskusi jurnal, dan itu menarik pas saya dengar, oh ternyata mikrobiologi belajar ini ya. Jadi memang banyak cabang dari mikrobiologi. Oke, kemudian ini sedikit aja sih ya, ini sedikit pengantar, nice to know untuk kalian, struktur mikroorganisme dan ukuran. Jadi sel itu ada dua jenis, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Nah, hampir secara kimiawi itu hampir sama-sama, karena dia memiliki asam nukleat, protein, lipid, dan karbohidrat. Kemudian reaksi kimia juga hampir sama, dan fungsinya untuk metabolisme makanan, membentuk protein, dan menyimpan energi. Perbedaannya pada struktur dinding sel, membran sel, serta tidak adanya organel, yaitu struktur seluler yang terspesialisasi yang memiliki fungsi-fungsi spesifik. Oke. Nah, ini perbedaannya ya. Ini saya ketika bikin slide ini saya jadi benar-benar ingat masa-masa kuliah saya ya dulu. Kalau saya dulu kuliah ini di mikrobiologi FKUI ya, itu di depan stasiun Cikini. Ini benar-benar kita ngeliatin
sel-sel itu pakai mikroskop dan itu menyenangkan ya, lucu gitu loh. Maksud saya kan karena bentuk sel itu kalau menurut saya unik-unik gitu, yang ada flagel-flagelnya itu, kemudian warnanya macam-macam, ada ungu, ada hijau, ada biru gitu. Jadi ini dibagi perbedaan sel prokaryotik sama eukaryotik. Tapi ini nice to know aja. Saya tidak terlalu minta kalian untuk menghafalkan karena peran perawat kita tidak sampai sebegini detailnya, tapi memang harus tahu karena memang perawat itu harus punya critical thinking. Kalian harus bisa membedakan ini bakteri, ini virus, ini jamur, kemudian bagaimana penyebarannya dan lain-lain. Karena itu akan terkait dengan asuhan keperawatan ke pasien. Nah, ini yang sudah mulai nih, saya masukkan ke hal-hal penting terkait keperawatannya itu adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Nah, seorang perawat harus tahu, karena kita tuh pengennya mikroorganisme yang jahat nih, terutama jangan sampai dia berkembang. Kita harus membunuh mikroorganisme ini. Tapi kalau yang baik, yang flora normal is okay gitu. Tapi kalau yang jahat harus kita bunuh, harus kita musnahkan supaya status kesehatan pasien itu meningkat. Nah, apa faktornya? Dibagi atas dua, yaitu faktor fisik dan faktor kimia. Faktor fisik itu terkait temperatur, pH, tekanan osmotik, dan cahaya. Sedangkan faktor kimia terdiri dari nutrisi dan media pembiakan. Jadi ada 6 faktor yang dibagi dalam dua bagian utama, yaitu faktor fisik dan faktor kimia. Nah, ini kalian harus hafal ya, makanya saya akan jelaskan satu persatu. Oke, pertama faktor fisik ya, dari temperatur. Pada temperatur yang sangat tinggi akan terjadi denaturasi protein yang tidak dapat kembali. Sebaliknya pada temperatur yang sangat rendah, aktivitas enzim akan berhenti. Ini dari terkait kerja enzimnya. Nah, ada 3 jenis bakteri terkait suhu ya. Ada namanya bakteri bakteri sikrofil, yaitu MO itu mikroorganisme ya, mikroorganisme yang hidup pada suhu dingin, yaitu di bawah 20 derajat. Ada lagi mesofil, mikroorganisme yang suhu sedang 20 sampai 50 derajat. Oke, kemudian ada lagi termofil, dia itu lebih optimal pada suhu di atas 40 derajat. Jadi kalau mesofil itu masih suhu range lah ya gitu. Kalau kayak di negara-negara musim panas ya, itu kan masih 45 sampai 50 lah. Saya pernah ngerasain suhu 50 which is bikin sakit kepala ya, headache. Tapi masih bisa lah kita itu mentolerit gitu ya. Tapi kalau termofil itu sudah pada suhu tinggi di atas 40. Jadi di atas 40, 50 itu memang ada bakteri-bakteri yang ternyata senang ya hidup. Tadinya kan kita mikirnya kalau suhu tinggi idealnya bakteri mati, tapi ternyata enggak. Ada bakteri-bakteri yang memang hidupnya pada suhu-suhu itu. Kemudian selain temperatur, apalagi sih terkait pH. Jadi ada bakteri-bakteri yang tumbuh dengan baik pada pH asam, ada yang tumbuh dengan baik pada pH netral, dan ada yang tumbuh dengan baik pada pH basa. Nah, makanya dibedakan atas pembagian pH-nya. Jadi ada mikroorganisme asidofil itu pada pH 1 sampai 5. Jadi kita tahu pH netral itu di 7. 7 itu netral kan, pH air gitu, 7. Nah, kalau asidofil dia itu di pH asam yaitu 1 sampai 5,3. Netrofil ini pH netral yaitu di 5,5 sampai 8. Kemudian ada alkalofil, ini pH basah, itu dia di pH 8,5 sampai 11,5. Sedangkan mikroorganisme alkalofil ekstrim itu di atas 10. Oke, jadi ini contoh-contoh ya rentang pH. Jadi di sini kalau kalian lihat nih ya, yang sangat asam ini contohnya baterai. Yang contoh pH 1 itu asam lambung, pH 2 jeruk, pH 3 mangga, pH 4 itu tomat, pH 5 nih yang udah mulai netral nih, kayak kopi. Kopi itu sifatnya masih asam ya. Kemudian susu juga masih asam, makanya ada orang-orang yang suka alergi susu gitu, itu juga karena dia masih asam. Yang netral tentu saja air. Nah, 8. Darah kita itu sudah mulai ada basahnya sedikit. Kemudian baking soda itu juga basah. Kemudian di sini juga
obat-obatan untuk lambung karena kan lambung itu asam, dikasih obat-obatan yang mengandung basa. Kemudian di sini ada solutions, what is this? Ya, I cannot read this. Ini kayaknya bahan kimia. Kemudian di sini ada sabun ya, sampai sabun di sini. Ya, ini di pH 12 ini sabun dan ini zat-zat pembersih lainnya ya yang memang basah. Ini jadi range pH barang-barang di lingkungan kita, rentang pH-nya itu berapa aja bisa kalian lihat dari gambar ini. Oke. Kemudian faktor fisik apa aja yang mempengaruhi organisme? Ada lagi tekanan osmosis. Nah, osmosis itu kan adalah perpindahan air dari yang membran semi permeable karena ketidakseimbangan material terlarut dalam media. Pada larutan hipotonik, air akan masuk ke sel mikroorganisme. Jadi kalau larutannya itu encer, dia airnya bakal masuk ke mikroorganisme. Sedangkan kalau larutannya hipertonik, air itu akan keluar. Kemudian mikroorganisme yang mampu tumbuh pada lingkungan hipertonik dengan kadar natrium tinggi dikenal dengan halofil. Ada nama mikroorganisme seperti itu. Nah, kemudian kalau secara oksigen. Nah, secara oksigen ada dua jenis mikroorganisme, yaitu mikroorganisme aerob dan anaerob. Kalau aerob itu dia memerlukan oksigen, gitu ya. Dia memerlukan oksigen untuk bernafas, sedangkan mikroorganisme anaerob itu tidak memerlukan oksigen. Nah, kemudian ada lagi namanya mikroorganisme anaerob fakultatif, menggunakan oksigen sebagai pernafasan dan fermentasi sebagai alternatif, tetapi laju pertumbuhan rendah. Kemudian ada lagi mikroorganisme mikroaerofilik, dapat tumbuh baik dengan oksigen kurang dari 20%. Tapi yang biasa kita gunakan yang klasifikasi awal ya, aerob dan anaerob. Aerob yang membutuhkan oksigen dan anaerob yang tidak memerlukan oksigen. Kemudian kita lanjut lagi ke faktor fisik. Di faktor fisik, ini kita akan lihat pengaruh radiasi juga, pengaruh radiasi pada pertumbuhan mikroorganisme. Sumber radiasi di bumi adalah sinar matahari. Jadi sinar matahari itu ada cahaya tampak, ada radiasi ultraviolet, sinar inframerah, dan gelombang radiologi. Nah, radiasi yang berbahaya bagi mikroorganisme ya adalah radiasi pengionisasi, yaitu radiasi dari gelombang panjang yang sangat pendek dan berenergi menyebabkan atom kehilangan elektron ionisasi. Pada level rendah, radiasi pengionisasi dapat mengakibatkan mutasi yang mengarah ke kematian. Jadi, radiasi itu kalau level rendah masih hanya belum sampai kematian, tapi kalau pada radiasi tinggi itu yang sifatnya letal. Jadi kita harus hati-hati. Jadi matahari itu bagus untuk kita, tapi memang kita juga harus lihat-lihat. Makanya kan sekarang itu banyak ya produk perawatan seperti skincare untuk melindungi tubuh kita dari bahaya sinar matahari secara langsung gitu. Kemudian kita lanjut ke konsep faktor kimia. Faktor kimia ini kita ada terkait lagi media pembiakan dan nutrisi. Jadi organisme ini untuk berkembang biak dia ada medianya ya. Jadi saya juga dulu teman saya itu dia suka bawa nih media ini, which is make me very upset gitu loh. Karena kan di kamar kita itu ada kulkas gitu loh. Jadi kan saya dulu di asramanya itu bentuk apa ya? Bentuk rumah klaster-klaster, ada berapa satu rumah itu ada tiga kamar. Nah, alhamdulillah saya dan teman saya itu dapat kamar yang paling gede, yang kita kamar mandi dalam, dan dapat kulkas, dapat pokoknya lengkap lah secara ini. Dan pasti kan kulkas itu senangnya saya diisi makanan lah ya. Saya kan ada jadwal belanja every monthly gitu. Jadi saya biasanya nyetok tuh makanan-makanan yogurt, susu, keju dan lain-lain. Nah, berhubung teman saya itu orang mikrobiologi, dan kadang dia kan nggak ke kampus tiap hari nih. Nah, gimana kalau dia nggak ke kampus tiap hari dan dia nggak ke lab, itu dibawa lah ya media itu ke kulkas saya. Dan memang secara
rasional dia sudah menjelaskan ke saya bahwa itu aman. Rina, itu bakteri dan itu aman. Cuma saya secara kalau saya udah tahu this is bacteria, agak sulit di otak saya untuk menjadikan bahwa oh makanan saya tuh aman ditaruh di sana. Jadi memang biasanya itu saya agak sewot-sewotan, kenapa sih ditaruh di kulkas ini, taruh di kulkas bawah lah gini-gini. Tapi kan nggak enak ya kalau kulkas bawah itu bercampur dengan teman-teman yang lain. Jadi akhirnya kalau ada bakteri di kulkas saya, jadi akhirnya saya menurunkan. Walaupun memang secara logika nanti kan juga akan belajar ya, tidak semua bakteri itu berbahaya. Apalagi kalau dia sudah ditaruh di media ini, itu sebenarnya sudah sangat safe. Cuma mungkin sayanya masih tersugesti dan agak sulit menyingkirkan pikiran saya ketika ada bakteri dan saya menaruh makanan di sampingnya tuh kayak agak-agak please deh kayak nggak ada tempat lain gitu loh, dan alhamdulillah sih ada tempat lain gitu loh. Jadi memang bakteri-bakteri itu ditaruh di media pembiakan. Jadi media pembiakan itu adalah bahan nutrisi yang digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian dia ada media cair, ada media padat, dan media semi solid. Jadi ini contoh medianya ya. Jadi memang dia ada yang cair, yang ya kalau cair ya kayak air biasa aja. Kalau solid itu dia udah kayak ager-ager. Nah, kalau yang semi solid itu setengah di antara cair, antara agak padat. Jadi ada 3 jenisnya dan saya pernah lihat ini semua, dan ya memang tergantung dari jenis bakteri atau mikroorganisme apa yang mau dikembangkan. Oke. Kemudian nutrisi, dari segi nutrisi ada 2 jenis nutrisi mikroorganisme. Itu terbagi atas makroelemen dan mikroelemen. Nah, ini kalian bisa baca sendiri, setiap elemen-elemen ini mempunyai fungsi masing-masing. Oke, kemudian apa sih manfaat mikroorganisme bagi kehidupan manusia? Banyak manfaatnya, jangan cuma mikir mikroorganisme tuh menyebabkan penyakit, Bu. Ini enggak, ternyata kita butuh kok mikroorganisme, tapi dalam skala yang bisa kita kendalikan. Pertama, kita bisa gunakan itu untuk kontrol hama. Jadi untuk pengendalian hama, kita bisa menggunakan musuh dari hama tanaman, terus dikembangkan untuk mengurangi penggunaan pestisida. Itu kita bisa sangat menggunakan mikroorganisme. Kemudian juga di pertambangan gitu, kita untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan, kita bisa juga menggunakan mikroorganisme. Juga untuk di industri kertas kita menggunakan enzim selulosa. Nah, ini juga peran serta mikroorganisme di kehidupan kita. Kemudian ada lagi kita tahu laktobacillus ya untuk pembuatan yogurt, terus minuman Yakult. Nah, itu kan sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Kemudian ada lagi bakteri Streptococcus lactis dan Streptococcus cremoris dalam pembuatan keju dan mentega. Jadi untuk pembuatan keju, mentega itu kita melakukan fermentasi, yang itu adalah manfaat mikroorganisme di bidang pangan. Kemudian di bidang kesehatan, produksi vitamin ya. Nah, ini kita menggunakan mikroorganisme juga, ada Pseudomonas, Propionibacterium, ada kobalamin, riboflavin, pembuatan antibiotik sintetik, dan vaksin. Nah, kayak sekarang nih, kita dengan adanya virus COVID, nah kita butuh nih, kita melakukan pembuatan vaksin untuk melawan penyakit yang ada. Jadi memang banyak manfaat mikroorganisme, oleh sebab itu kita harus paham. Jadi sesuatu itu kadang kita jadi parno kalau kita nggak paham. Sama kan kayak tadi saya cerita tuh, teman saya bawa media, jujur saya parno, saya pertama kali apaan sih gini-gini, tapi ketika dia menjelaskan ini nggak masalah loh Rina, gini, ya udah. Awal-awal sih saya kekeh ya, saya nggak mau makanan saya bersebelahan dengan media-media itu, tapi lama-lama ketika mungkin saya tipikal orang yang nggak bisa percaya dengan hanya diomongin, ketika saya searching, saya baca juga, dan saya tahu, oh iya, ternyata ini tidak berbahaya, akhirnya saya juga cuek aja gitu. Akhirnya saya mau dia taruh berapa medianya atau apa, ya udah saya biarin aja, karena saya tahu ini nggak akan membahayakan kesehatan saya. Jadi memang kita bisa tahu hal-hal apa yang berbahaya ataupun baik bagi kita kalau kita punya pengetahuan yang cukup.
Oke, kemudian next-nya itu kita juga akan menjelaskan di apalagi peran mikroorganisme bagi kehidupan manusia. Sebagian kecil mikroorganisme bersifat patogen. Jadi ada memang yang menyebabkan penyakit. Tapi di dalam tubuh kita pastinya ada mikroorganisme juga. Yang ini disebut dengan flora normal. Namun dalam keadaan tertentu dapat bersifat patogen dan menimbulkan penyakit. Gimana maksudnya? Jadi di tubuh kita ini pasti banyak mikroorganisme, tapi ketika kita sehat itu hanya jadi flora normal, itu hanya jadi sesuatu yang ada di dalam tubuh kita tapi tidak menyebabkan penyakit. Nah, tapi pada saat-saat tertentu dia bisa menyebabkan penyakit. Contohnya Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli. Ini menyebabkan diare. Jadi kan kalau kita tahu kan diare disebabkan oleh Escherichia coli. Nah, itu karena memang dari tubuh kita sendiri, jadi dari makanan atau apa, dia menyebabkan diare. Ada lagi Candida albicans menyebabkan keputihan. Ada lagi Aspergillus flavus yang meracuni makanan, ada Protozoa Toxoplasma gondii menyebabkan toxoplasma, dan HIV yang menyebabkan human immunodeficiency virus yang menyebabkan HIV/AIDS. Jadi memang di tubuh kita ini sudah mengandung mikroorganisme, tapi ketika dia masuk dalam jumlah banyak dan itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Oke, kemudian ini dijelaskan terkait patogenitas. Jadi gimana sih cara mikroorganisme itu menyebabkan penyakit ya? Nah, mikroorganisme itu ada banyak. Di udara ada, di kulit ada, di benda yang disentuh itu ada. Jadi banyak sekali mikroorganisme itu bertebaran di kehidupan kita. Secara umum, mikroorganisme dibedakan menjadi patogen dan non-patogen. Kalau patogen itu berarti mikroorganisme yang tidak berbahaya, membantu memelihara keseimbangan baik di dalam tubuh dan lingkungan, flora normal. Jika suatu mikroorganisme non-patogen ini ya, maaf typo nanti saya benerin. Jadi jika suatu mikroorganisme non-patogen berpindah keluar dari tempat habitatnya dapat menjadi organisme penyebab penyakit atau patogen oportunistik gitu. Jadi ada namanya mikroorganisme patogen oportunistik. Nah, di contohnya misalnya tadi kita balik ke contoh yang itu ya, diare Escherichia coli adalah bakteri yang hidup dalam saluran pencernaan kita. Jadi di pencernaan kita itu ada Escherichia coli. Berpindah ke saluran kemih ketika wanita melakukan membersihkan ini ya setelah BAK dari belakang ke depan, hal ini menyebabkan sisa rektal terkontaminasi masuk ke uretra dan menyebabkan infeksi saluran kemih. Nah, makanya ini penting nih, perawat harus tahu. Jadi kita kalau membersihkan itu dari yang bersih ke kotor. Kan kalau kayak perempuan anusnya itu di belakang ya. Jangan ngebersihin itu dari anus dikedepanin. Sedangkan kita tahu anus itu yang lebih pusat fesesnya atau apa. Nah, itu kan penyakitnya di situ gitu loh. Yang itu yang kotor. Kalau kita ngebersihin dari anus dikedepanin ke vagina itu namanya bawa kotoran ke tempat yang bersih. Nah, itu yang nggak boleh. Makanya perawat itu harus tahu hal-hal ini supaya tahu prinsipnya sehingga kita dalam melakukan asuhan keperawatan itu tidak menyebabkan penyakit pasien. Jadi memang harus hati-hati terutama pada perempuan ya. Perempuan itu resiko infeksi saluran kemih itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki karena memang panjang dari uretra perempuan itu hanya sepertiga dari laki-laki. Jadi kalau sampai ada mikroorganisme yang jahat itu akan lebih mudah menyebabkan penyakit dibandingkan pada laki-laki. Kemudian area tubuh dan normal. Nah, ini contoh-contoh flora normal ya, di kulit, di mulut, di pernafasan, pencernaan, dan urogenital. Kalian bisa dibaca saja ini ya, saya tidak harus menjelaskan secara detail, tapi kita harus tahu sebagai perawat kan harus tahu di tubuh kita ini sudah ada flora-flora normal ini, dan flora normal ini tidak menyebabkan penyakit pada keadaan normal, ketika kita sehat, ketika nutrisi kita baik, ketika kita tinggal di tempat yang temperatur dan pH-nya baik, ini idealnya tidak menimbulkan masalah. Nah, ini mikroorganisme
patogen. Jadi yang tadi kan non patogen, dia tidak menimbulkan penyakit. Kalau patogen menyebabkan penyakit ya. Jadi kalau patogen itu dia menyebabkan penyakit pada organisme lain. Dia bisa berupa bakteri, virus, jamur, protozoa, cacing, dan cacing. Oke, dia menyebabkan penyakit dan masuk ke tubuh inang. Kemampuan mikroorganisme untuk menyebabkan penyakit disebut dengan patogenesitas. Jadi patogenesitas itu adalah ketika mikroorganisme itu menyebabkan penyakit. Nah, penyakit infeksi dimulai saat mikroorganisme memasuki tubuh inang, selanjutnya bereproduksi dan bereplikasi. Jadi ketika dia udah masuk ke tubuhnya gitu, tubuh inang itu biasanya tubuh kita gitulah, dia akan bereproduksi bereplikasi itu makin berkembang biak gitulah. Istilah infeksi menggambarkan pertumbuhan atau replikasi mikroorganisme di dalam tubuh inang. Jadi memang infeksi itu terjadi ketika mikroorganisme ini di tubuh kita tuh menang gitu loh. Dia menang, dia kan idealnya dia ada di tubuh kita, tapi dia nggak menyebabkan apa-apa gitu loh. Mungkin karena dari jumlahnya dikit atau mungkin dia membantu fungsi-fungsi di tubuh kita, tapi pada keadaan tertentu, pada keadaan dia sudah terjadi infeksi, nah dia itu banyak jumlahnya, jadi sistem tubuh kita itu akan terganggu. Nah, virulensi mikroorganisme. Virulensi berasal dari bahasa Latin virulensia yang berarti toksin. Toksin itu racun ya. Jadi virus itu sesuatu yang beracun. Proses untuk menghilangkan sifat virulensi disebut atenuasia. Keberadaan mikroorganisme patogen dalam tubuh akibat dari berfungsinya faktor virulensi mikroorganisme. Jumlah mikroorganisme dan faktor resistensi tubuh inang. Jadi memang kekebalan tubuh kita yang harus dijaga, karena flora normal itu pasti ada, tapi bagaimana peran dari seorang individu menjaga gaya hidup yang sehat supaya jangan sampai kekebalan tubuhnya itu drop dan dia jadi sakit. Jadi harus dia itu makanya sekarang apalagi sejak COVID ya, COVID itu kan virus, gimana kita melawan virus itu adalah dengan menjaga kekebalan tubuh, bisa dengan menjaga makan, menjaga istirahat tidur, menjaga pikiran, kemudian menjaga gaya hidup yang sehat dan lain-lainnya. Infeksi itu adalah masuk dan berkembang biaknya suatu organisme. Jadi ketika ada sesuatu organisme dia masuk ke tubuh kita itu namanya infeksi. Suatu agen infeksius patogen belum tentu menyebabkan penyakit. Ya, jadi karena beda-beda tiap orang gitu. Jika suatu mikroorganisme menginvasi dan berkembang biak di dalam tubuh tetapi tidak menyebabkan gejala disebut kolonisasi. Kolonisasi dia cuma berkumpul. Jadi dia cuma ada virus masuk, misalnya kayak virus flu gitu. Virusnya masuk, tapi dia nggak ngapa-ngapain dan nggak menyebabkan gejala. Itu namanya kolonisasi. Jika suatu penyakit infeksius dapat ditularkan ke satu individu ke individu lain disebut menular. Nah, inilah yang sekarang agak serem sama COVID ya. Karena ternyata COVID itu yang ditakutkan adalah penularannya itu sangat cepat. Itu yang belum bisa dikendalikan. Nah, kemudian jika mikroorganisme patogen berkembang biak dan menyebabkan tanda dan gejala klinis, maka infeksi tersebut bersifat asimptomatis. Simptomatis itu bergejala. Sebaliknya, jika tidak ada gejala, maka penyakit tersebut bersifat asimptomatik. Ini mungkin yang sekarang di COVID juga diumumin ya, OTG, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala itu asimptomatik, sedangkan orang yang bergejala itu yang simptomatik. Jadi memang ketika virus itu masuk atau suatu patogen ya, infeksius itu masuk ke tubuh kita, itu beda-beda keadaannya. Ada yang dia tidak menyebabkan gejala, itu yang disebut kolonisasi. Ada yang dia itu menularkan, ada yang nggak ada gejala klinis sama sekali di individu itu, makanya dibilang simptomatis. Tapi ada lagi dia tidak ada gejala, itu asimptomatis. Ini tolong dihafalkan ya, karena memang nanti kalian mau di penyakit apa atau apapun, kalian akan banyak nih belajar istilah-istilah ini, akan sering diulang-ulang. Nah, ini deskripsi infeksi. Jadi infeksi itu macam jenisnya, dan sebagai perawat kita harus paham, karena walaupun memang ini nanti kita kolaborasi ya, yang akan
mendetailkan ini adalah dokter, but as a critical nurse, sebagai perawat yang kritis, kalian harus paham gitu loh. Saya nggak mau anak-anak saya terus jadi anak-anak yang manut wae sama dokter, tapi nggak ngerti dokternya tuh ngomong apa. Jadi kalian kalau mau jadi perawat yang profesional, kalian harus connect kalau pas ngomong sama dokter. Connect itu apa? Kalian harus paham juga ilmu dia, dan ini sedikit-sedikit kita berusaha memahami ya. Jadi kalau di kedokteran mungkin belajar mikrobiologi, parasitologinya tuh banyak, kita belajar in general, but we know. Jangan sampai kita juga cuma dengerin doang tapi nggak paham sama sekali. Oke, infeksi. Pertama, infeksi lokal. Kalau lokal itu hanya terbatas pada area tubuh tertentu. Kalau sistemik itu sudah ke seluruh tubuh. Kemudian ada lagi infeksi primer, itu disebabkan hanya satu macam mikroorganisme. Sekunder disebabkan oleh mikroorganisme yang mengikuti infeksi primer, dan campuran infeksi disebabkan oleh dua atau lebih mikroorganisme. Jadi pertama kalian bedakan lokal dan sistemik. Kalau lokal itu dia hanya area tubuh tertentu. Contohnya ya, kayak kaki cantengan. Itu kan sakit banget ya, itu kan infeksi kan, karena bengkak, kemudian kalau kesenggol dikit sakit. Nah itu kalau infeksi lokal, itu hanya area tubuh tertentu. Tapi kalau sistemik itu udah ke seluruh tubuh. Contohnya itu pada pasien DM ya, misalnya pasien DM. Nah, itu kan ada luka gangren. Luka gangren itu kan khas. Memang sih pada area tubuh tertentu, tapi ketika pembuluh darahnya itu semakin manis gitu, semakin bakteri itu mudah tumbuh dan lain-lain. Nah, itu bisa infeksinya sistemik karena nanti pembuluh darah di yang lain gampang mati, jaringan lain mati, dan akhirnya jadi infeksinya kemana-mana. Jadi dia tersebar ke seluruh tubuh. Kemudian apalagi jenis infeksi? Ada lagi infeksi subklinis, yaitu yang tidak menunjukkan gejala. Nah, ada lagi bakteriemia. Nah, ini hati-hati ya, karena memang bakteriemia ini bisa menyebabkan kematian. Itu kita bisa tahunya ketika kita melakukan pemeriksaan ya. Jadi bakteriemia adalah bakteri dalam darah, umumnya hanya sementara. Tapi pada pasien mengalami bakteriemia, kalau penanganannya tidak cepat itu bisa lewat pasiennya. Jadi hati-hati kita ketika pasien menunjukkan tanda-tanda infeksi, kita harus melakukan pemeriksaan yang cepat dan tepat. Jangan sampai kita nggak tahu ini apaan sih, kenapa sih pasien demam mulu atau apa. Ini dari bakteri apa dari virus atau dari apa? Karena kalau obatnya nggak tepat ya pastinya tidak menyembuhkan pasien. Kemudian septikemia mengindikasikan keberadaan bakteri dan produk pertumbuhannya dalam darah. Jadi kalau septikemia ada bakteri dan produk pertumbuhannya dalam darah. Oportunistik, mikroorganisme yang secara normal menyebabkan penyakit dengan gejala ringan dan dapat sembuh dengan sendirinya. Namun setelah terjadi perubahan fisiologis pada tubuh inang, menurunnya kekebalan tubuh, dapat menyebabkan penyakit dengan gejala lebih berat dan kronis yang sering kali tidak sembuh dengan pengobatan, bahkan dapat berakibat kematian. Gitu. Jadi pada ini contohnya begini, infeksi oportunistik ya. Jadi gini, orang-orang dengan penyakit kekebalan tubuh, contohnya HIV/AIDS ya, dia itu sangat mudah terkena penyakit. Contohnya kayak stomatitis sariawan. Sariawan kan simple ya. Kayak kita juga kalau perempuan tuh ada yang kalau lagi haid jadi gampang sariawan, atau mungkin lagi kurang vitamin C sariawan gitu kan. Sampai ada iklannya lagi sariawan nih, jarang ngomong gitu kan. Jadi sariawan itu sebenarnya kelihatan kayak hal yang simple. Tapi pada orang-orang yang mengalami infeksi oportunitis, itu sariawannya bukan sekedar satu atau dua, itu sariawannya semulut-mulutnya sariawan. Jadi udah benar-benar jadi infeksi sistemik daerah mulutnya. Nah, itu jadinya bisa menyebabkan penyakitnya lebih berat dan bisa sampai menyebabkan kematian. Nah, ini contoh infeksi oportunistis. Jadi pada pasien HIV, pada pasien yang imunokompromis, contohnya pasien-pasien pengobatan kanker ya, yang menggunakan steroid, itu juga kadang dia penyakit-penyakit yang kita pikir, oh dia cuma mual muntah kok, biasa aja kita mual muntah juga sembuh. Iya, tapi ketika kekebalan tubuhnya itu rendah, jadinya bisa berakibat sampai ke kematian. Yang itu kita harus hati-hati. Kemudian infeksi nosokomial. Nah, ini yang kalian harus hati-hati banget. Jangan sampai perawat itu menjadi agen
memberikan infeksi nosokomial ke pasien. Apa sih infeksi nosokomial? Adalah infeksi baru yang diperoleh klien pada saat dirawat di rumah sakit. Jadi sebenarnya memang based on theory, pasien itu ketika masuk ke rumah sakit resiko infeksinya itu akan meningkat karena memang di rumah sakit ini adalah sumbernya virus dan bakteri. Nah, peran dari perawat dan tenaga kesehatan lainnya adalah memastikan jangan sampai virus dan bakteri ini menambah kesakitan pasien. Peran kita adalah mencegah virus, bakteri, dan lain-lain ini sehingga angka kesehatan pasien menjadi meningkat. Kemudian rantai infeksi. Gimana sih rantai infeksi? Rantai infeksi itu kita bagi ada 6 step utama. Pertama kita lihat dari agen infeksiusnya. Kedua kita lihat dari reservoir-nya. Ketiga kita lihat dari port exit-nya, gimana jalan keluarnya. Kemudian keempat dari mode of transmission-nya. Kemudian kalau ada jalan keluar pasti ada jalan masuknya, port di entry, dan kerentanan host-nya. Oke, you can skip about this pH gitu. Jadi kalau agen infeksius, pertama potensi mikroorganisme parasit untuk menyebabkan penyakit tergantung dari beberapa faktor, antara lain kecukupan jumlah organisme, virulensi, kemampuan agen untuk bertahan hidup dalam tubuh host, kemampuan hostnya untuk masuk dan bertahan hidup, dan kerentanan tubuh host, daya tahan tubuhnya. Jadi memang penting kita punya daya tahan tubuh yang baik supaya kita itu tidak menularkan penyakit ke pasien. Oke, kemudian organisme dan reservoir-nya. Ini patogen yang banyak ditemukan dan infeksi yang diakibatkan. Ini jenis-jenis apa ya? Reservoir-nya. Jadi kalau dari bakteri, ini kita lihat bakteri itu ada, ini contoh yang utama ya, di bakteri itu di tubuh kita ada Escherichia coli, Streptococcus, Staphylococcus, and Neisseria gitu. Nah, ini bisa menyebabkan penyakit nih. Jadi dia bisa menyebabkan, kalau Escherichia coli bisa gastroenteritis, ISK, Streptococcus bisa infeksi perkemihan, Neisseria bisa gonorea. Jadi sebenarnya di tubuh kita ini sudah ada hal-hal ini, tapi bagaimana kondisi-kondisi tertentu hal ini akan menyebabkan penyakit. Nah, ini kalian harus hafal setidaknya yang terkait bakteri. Ini saya hanya mencantumkan yang sering ditemui gitu ya. Kemudian ada lagi yang jamur atau protozoa. Di jamur itu kita ada Aspergillus, Candida albicans. Nah, ini sering banget kita temuin. Dan kalian harus tahu ini ya. Nanti bisa dibaca dan dilihat sendiri. Reservoir. Nah, reservoir itu definisinya adalah tempat di mana patogen dapat bertahan hidup, tetapi belum tentu dapat berkembang biak. Contohnya, virus hepatitis H bertahan hidup dalam kerang laut, tetapi tidak dapat berkembang biak. Jadi reservoir itu adalah tempatnya. Jadi ini ada virus, dia ditaruh di apa ya? Ini kayak makanya dibilang virus hepatitis A bisa di kerang laut itu, tapi dia nggak berkembang biak. Nah, mikroorganisme tidak selalu menyebabkan individu menjadi sakit. Ada yang namanya karier. Jadi dia tidak membawa penyakit, tetapi pada organisme patogen dalam tubuhnya dapat ditularkan ke orang lain. Misalnya seseorang dengan gejala flu atau sipilis, anjing dengan rabies. Nah, itu jadi dia hanya menjadi reservoir-nya. Nah, petugas kesehatan mungkin menjadi reservoir untuk sejumlah organisme nosokomial tersebar di pelayanan kesehatan. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Kayak sekarang kan apalagi dengan pandemi ini ya, petugas kesehatannya pakai hazmat, pakai masker. Nah, itu kan dia mungkin virus-virusnya itu ada di badan dia, tapi jangan sampai virusnya itu menularkan ke pasien. Makanya gimana kita mencegah itu? Kita harus punya ilmunya. Oke. Kemudian port exit and mode of transmissions. Gimana port exit-nya? Setelah mikroorganisme menemukan tempat untuk tumbuh dan berkembang biak, mikroorganisme harus menemukan jalur keluar jika akan masuk ke penjamu dan menyebabkan penyakit. Jalur keluar itu bisa berupa darah, kulit, mukosa, pernafasan, pencernaan, saluran genitoria, transplacenta, mekanisme aliran darah. Nah, ini
Kenapa kalian harus paham port exit-nya itu? Supaya kalian sadar ketika kita bertugas sebagai perawat, kita harus hati-hati dengan port exit-nya itu. Kenapa saya cerewet banget kalau mahasiswa baru pertama kali ke rumah sakit, hati-hati dengan jarum suntik. Kenapa? Karena darah itu adalah salah satu cara paling mudah untuk menularkan bakteri, virus, jamur, dan lain-lain. Nah, makanya kita harus hati-hati ketika melakukan hal-hal yang berhubungan dengan darah, suntikan gitu. Nah, ini kayak berhubungan juga dengan saluran pencernaan, kalau ada NGT keluar drainase dan lain-lain. Nah, kita harus tahu nih port exit-nya ini supaya kita bisa menghindari hal-hal yang berhubungan dengan jalur keluar virus, bakteri dan lain-lain. Kemudian mode of transmissions. Nah, mikroorganisme itu nggak bisa berpergian sendiri. Dia butuh kendaraannya, dan setiap penyakit memiliki jenis penularan tertentu. Kendaraan utama penularan adalah makanan dan air. Nah, gimana cara penularan? Bisa ada kontak langsung, bisa kontak tidak langsung. Kalau kontak langsung itu antara individu atau individu. Makanya kayak sekarang gara-gara COVID kan orang jarang nggak ada yang mau salaman. Karena memang paling gampang itu penularan kontak langsung. Benar-benar salaman, tangannya pegangan, nah itu jadi kontak langsung. Kalau tidak langsung adalah kontak penjamu yang rentan dengan benda mati yang terkontaminasi. Itu bisa dari benda-benda mati kayak dari jarum, benda tajam, lingkungan, melalui udara, airborne ya, vektor. Kayak jadi kan kalau airborne ini memang yang paling sulit ya, karena kita nggak bisa lihat gitu loh. Cuma kayak orang ngomong bareng-bareng di satu ruangan, kalau airborne ternyata dia bisa menularkan bisa menularkan walaupun dia nggak ada kontak. Nah, ini yang lebih berbahaya, dan ternyata kan COVID ini juga masih pro kontra ya. Awalnya dibilang nggak airborne, tapi sekarang ternyata dibilang airborne. Nah, itu mungkin butuh penelitian lebih lanjut lagi terkait hal itu. Oke, selain jalur masuk, kita lihatnya jalan keluar, kita lihatnya jalur masuk, port the entry. Mikroorganisme patogen dapat memasuki tubuh inang melalui berbagai macam jalan. Bisa dari itu tadi saluran pernafasan, saluran gastrointestinal, saluran kelamin, kulit dan lain-lain. Kemudian kerentanan host. Nah, ini pentingnya kita menjaga daya tahan tubuh kita, karena host yang rentan pastinya itu mudah dimasuki mikroorganisme. Individu mendapatkan infeksi tergantung dari kerentanannya. Jadi kita itu bisa masuk mikroorganisme, tapi kalau kita punya daya tahan tubuh yang baik, insya Allah kita tidak tertular. Contohnya kayak saya pernah waktu saya dinas di Cipto, saya suction pasien kesadarannya ya gitulah, antara koma soporokoma, kemudian saya disembur. Tapi ketika saya juga alhamdulillah saya pakai masker, saya menjaga daya tahan tubuh kita. Saya alhamdulillah ketika saya di ronsen toraks, saya di di mantoks, alhamdulillah saya negatif TBC. Jadi memang ketika ada paparan, jadi mantok saya itu nggak pure nggak ada kemerahan sama sekali. Ada kemerahan tapi durasinya itu masih kecil. Jadi hanya saya pernah terpapar tapi saya tidak bukan orang TBC. Nah, itu tergantung dari daya tahan tubuh kita. Makanya saya selalu ingatkan mahasiswa kalau ke rumah sakit pastikan kalian punya daya tahan tubuh yang baik, karena di rumah sakit itu banyak bakteri, banyak virus. Jadi jaga makanan kalian, jaga istirahat kalian supaya kalian bisa melawan virus-virus dan bakteri di rumah sakit itu. Nah, kemudian bisa juga seseorang itu menjadi karier tanpa gejala dan menjadi mode transmisi ke host yang lain. Setelah host terinfeksi, ya mungkin menjadi reservoir untuk transmisi penyakit ke depannya. Penjamu yang rentan banyak ditemukan di pelayanan kesehatan, seperti anak kecil atau lanjut usia. Maka kita harus sangat hati-hati ketika merawat anak kecil dan lanjut usia. Karena memang secara teori imun anak-anak dan lansia itu sangat rentan lah dibandingkan orang dewasa normal seperti kalian. Jadi kerentanan ini dapat diakibatkan sebagai akibat dari proses penyakit, pengobatan, atau tindakan medis. Sistem kekebalan tubuh yang tidak efektif membuat mereka rentan terhadap agen infeksi dalam lingkungan pelayanan kesehatan.
Oke, saya rasa cukup sekian terkait materi saya terkait konsep mikrobiologi dan parasitologi dalam patient safety. Saya harap kalian bisa paham. Apabila nanti ada yang kurang jelas, saya bisa buka sesi pertanyaan di Google Classroom. Oke, thank you atas perhatiannya. Nanti saya akan berikan lagi tugas terkait pemahaman kalian terhadap materi yang saya telah berikan. Oke, terima kasih.